Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Chandria Ikhlasari Muadila dari kelas GMIA dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif akan menjelaskan review artikel jurnal tentang KPGMIan yang saya kerjakan. Di sini poin-poin yang menjadi acuan untuk saya kerjakan ada judul, nama jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, tanggal review, latar belakang sampai dengan kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Yang pertama yaitu mengenai judul. Judul dari artikel jurnal ini adalah Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah PGMI, volume dan halaman, volume 5, nomor 1, tahun 2019, penulis Mardiah Astuti, Tutut Handayani, dan Nike Ardilah. Reviewer Chandria Ikhlasari Muadilah, tanggal review 14 Oktober 2020. Yang selanjutnya mengenai latar belakang dari artikel jurnal yang saya review adalah pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran, baik dalam pendidikan formal, informal, dan non-formal yang mana proses tersebut terlaksana karena adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, khususnya anak-anak di usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sering mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran dari guru. Kesulitan yang mereka hadapi ini merupakan problema yang sering menjadikan mereka kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan atau dalam upaya meningkatkan kemampuan mereka terhadap mata pelajaran yang dipandang menakutkan. Khususnya mata pelajaran matematika, seringkali mereka mengalami kesulitan baik dalam memahami maupun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sering terlihat anak-anak cenderung bersifat pasif dan mendapatkan nilai rendah di sekolah. Selain itu, kesulitan dan memahami materi matematika apabila mendapat tugas oleh gurunya tidak dapat melaksanakannya dengan baik, dan hal ini menyebabkan prestasi belajarnya menurun. Apalagi tujuan dari pembelajaran matematika ini akan mencapai hasil yang maksimal apabila pembelajaran berjalan secara efektif. Aktivitas belajar siswa bersifat individual, tidak selamanya berlangsung secara sempurna. Ada siswa yang ketika dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak mengalami kesulitan, namun ada juga siswa yang dalam proses pembelajarannya tidak dapat berlangsung dengan baik karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya mengenai tujuan dari penelitian ini. Dari artikel jurnal di sini, tujuan penelitian disebutkan ada 3, yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar siswa ketika belajar materi penggunaan sifat-sifat operasi hitung di kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab kesulitan siswa ketika belajar matematika di kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru matematika di kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Yang selanjutnya mengenai permasalahan. Di sini peneliti menyebutkan permasalahannya, yaitu peneliti menemukan gejala-gejala seperti masih banyaknya siswa yang belum bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan siswa cenderung bersifat pasif serta hasil belajar siswa 75% yang belum mencapai KKM. Gejala-gejala seperti yang dikemukakan di atas disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti kurangnya pendekatan dan pembinaan oleh guru secara individual terhadap siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari orang tua, semestinya hal ini dapat diperbaiki apabila antara guru, wali kelas, dan orang tua siswa saling bekerja sama dalam mengatasi hal tersebut. Dari pihak guru dapat memberikan solusi dengan mengulangi kembali penjelasan materi yang belum dimengerti oleh siswa. Kemudian, guru dapat melakukan pendekatan secara langsung kepada siswa yang dianggap memiliki permasalahan dalam menerima pelajaran matematika. Sedangkan permasalahan kurangnya perhatian dan pembinaan orang tua dapat diatasi dengan cara agar lebih memperhatikan segala aktivitas anaknya dan berkomunikasi baik-baik ketika akan berbicara dengan anak. Yang selanjutnya, objek penelitian yaitu kesulitan belajar matematika siswa kelas 5B di Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Subjek penelitian, siswa-siswi kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Metodologi penelitian.
Metodologi penelitian di sini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diagnosis. Yang selanjutnya, hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini sudah disebutkan oleh peneliti pada bagian abstrak. Di sini disebutkan ada dua hasil penelitian yang menjadi poin besar. Yang pertama, kesulitan yang dialami siswa pada pelajaran matematika, materi penggunaan sifat-sifat operasi hitung di kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang, yaitu kelemahan pemahaman konsep, ketidakmampuan siswa dalam berhitung, ketidakmampuan siswa dalam memahami simbol matematika, dan ketidakmampuan siswa dalam memahami perkalian. Yang kedua, penyebab kesulitan belajar matematika meliputi dua faktor. Yang pertama, faktor internal adalah kemampuan intelektual siswa yang rendah, sikap belajar siswa cenderung malas sehingga dapat siswa kesulitan menyelesaikan soal. Faktor kedua, faktor eksternal. Siswa adalah guru, lingkungan keluarga kurang mendukung, dan lingkungan sekolah yang berisik. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal yang saya teliti, yang pertama, adanya hasil percakapan wawancara dengan siswa. Pada jurnal ini disebutkan juga mengenai hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa, dan pendapat-pendapat siswa juga ditulis dalam jurnal ini. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Jadi, penggunaan bahasa dalam artikel ini menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga pembaca lebih mudah memahami makna dan maksud dari penulisan jurnal ini. Yang selanjutnya mengenai kekurangan. Kekurangan dari jurnal yang saya teliti ini menurut saya, referensi yang digunakan masih cenderung kurang. Jadi di sini kurang disebutkan mengenai referensi yang dapat menunjang teori yang dijelaskan. Jadi masih cenderung sedikit dari referensi yang digunakan peneliti. Mungkin itu review jurnal dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.